Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Ananta Rizky. Saya dari kelas 12-1. Di sini saya akan mengerjakan tugas AIJ, yaitu tentang konfigurasi NAT pada Cisco pakai tracer. Di sini langkah yang pertama adalah kita membuat topologinya dulu seperti biasa. Di sini kita menggunakan dua PC dan setelah itu kita tambahkan server. Setelah itu kita tambahkan switchnya. Kita tambahkan switch satu. Setelah ditambah switch, kita tambahkan router. Di sini kita tambahkan router 2. Kita tambahkan 2 router. Lalu kita tambahkan router satu lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tambahkan penghubung yang automatic supaya lebih cepat. Dari PC kita tambahkan ke switch dua-duanya juga. Lalu dari switch kita tambahkan ke router, nyambung ke router sampai pada akhirnya ke server. Nah, itu salah, itu saya salah pencet. Aturan dari router 0 ke router 1. Kalau kayak tadi kebalik. Nah, setelah itu dari router 1 ke server. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada PC 0 kita setting IP address-nya adalah 192.168.22.2. Setelah itu pada PC 1 kita buat IP address-nya adalah 192.168.22.3. Nah, di sini pada router kosongnya kita ganti namanya jadi RO strip NAT overload atau overload. Dan juga di sini pada router 1 kita ganti lagi namanya menjadi ISP. Kemudian kita atur IP pabriknya pada router NAT overload. IP pabriknya adalah 200.10.0.2 strip 6. 6 itu adalah dinamiknya. Kemudian pada servernya kita tambahkan IP-nya. IP-nya adalah 10.0.0.254. Di sini kita masukkan IP-nya pada PC kosong. Kita buka desktop, kita buka IP konfigurasi. IP address-nya adalah 192.168.22.2. Default gateway-nya
Default gateway-nya adalah 192.168.22.1. Kita close, langsung kita ke PC 1. Sama juga kita buat IP-nya adalah 192.168.22.3. Nah, default gateway-nya adalah 192.168.22.1. Itu adalah default gateway-nya. Langsung kita keluar. Di sini kita akan menyeting router NAT overload-nya pakai FA00. Setelah dibuka, kita cari fast ethernet 00. Setelah itu kita isi IP address-nya. Di sini kita isi IP-nya adalah 192.168.22.1. Lalu kita pencet subnet mask. Setelah itu kita kembali lagi. Setelah itu kita isi pakai serial 02. Kita buka lagi. Lalu kita cari SE0.2. Kita pencet. Lalu kita isi IP address-nya. IP address-nya adalah yang sudah kita isi di atas NAT overload itu. 192.10.0.2. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Setelah itu kita kembali. Sekarang kita coba ngetes dari PC 1 ke router bisa enggak, dan PC 0 ke router itu bisa enggak. Kita tes. Setelah itu kita pencet simulation dan kita pencet yang tengah-tengah untuk memulai apakah sudah bisa atau belum. Dan disitu hasilnya sudah berhasil. Kemudian kita setting ESP-nya, kita bukanya yang serial 2-nya. Cari serial 2 pada config. Setelah udah ketemu serial 2, kita isi IP address-nya. IP address-nya adalah 200.10.0.10. Kita pencet subnet mask-nya. Kita close. Setelah itu kita isi FA0.0-nya. Kita cari. Kita isi IP address-nya adalah 10.0.0.1. Lalu subnet masknya adalah 255.0.0.0. Kita close. Kemudian kita isi IP servernya. Buka config. Kita buka FA Ethernet 0/0. Kita buka IP address-nya. Kita isi IP address-nya. IP address-nya adalah yang kita sudah tulis di bawah servernya, yaitu 10.0.0.254. Dan subnet mask-nya adalah 255.0.0.0. Setelah itu kita close. Kemudian kita tes dari server ke routernya. Kita tes, masukin ke ISP, dan dari NAT-nya kita coba ke ISP. NAT overload ke ISP. Setelah itu kita buka simulasi apakah bisa, dan ternyata bisa. Setelah itu kita coba apakah dari PC
kosong ke server bisa. Kita coba, kita simulasi, kita mulai. Ternyata tidak bisa. Kemudian kita atur NAT-nya di situ. Di NAT overload kita tulis pertama adalah X. Di situ kita tulis akses strip list 1 permit 192.168.22.0. Setelah itu kita juga tulis 0.0.0.255. Setelah itu kita tulis IP NAT full internet. Full internet sama IP kita juga 200.10.0.2. Lanjut lagi 200.10.0.6. Setelah itu netmasknya adalah 255.255.255.0. Kita lanjut lagi. Oh, itu gagal karena saya NAT dan poolnya tidak di spasi, dan juga itu poolnya O-nya 1 bukan 2. Mari kita ulangi lagi. Nah, setelah itu kita sudah dibenarkan dan bisa. Setelah itu adalah kita tulis IP spasi NAT spasi inside atau inside spasi search spasi list 1 spasi internet spasi overload. Langsung kita oke. Setelah itu kita tulis int spasi fa 0 strip 0. Oke, setelah itu kita tulis lagi IP spasi NAT spasi inside. Langsung kita oke lagi.
Nah, setelah itu kita tulis X atau exit. Habis itu oke. Setelah itu kita tulis lagi int S2 strip atau garis miring kosong. Setelah itu enter. Habis itu kita tulis lagi IP spasi NAT spasi outside. Kita enter. Habis itu kita pencet X, kita tulis X, habis itu enter lagi. Setelah itu kita pencet kita tulisnya adalah IP spasi route spasi 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi S2 garis miring 0. Oh, itu gagal karena saya tulisnya itu router bukan route. Kita ulang kembali semuanya. IP route spasi sampai S2 spasi kosong. Nah, setelah itu oke dan bisa. Dan setelah bisa kita pencet X, kita tulis X lagi atau exit. Oke, kita tulis exit. Habis itu selesai. Pas selesai kita close. Setelah itu kita isi default gateway pada servernya. Kita isi default gateway-nya. Kita buka pada config. Kita buka IP-nya. Nah, di situ kan belum, kita isi dulu. Nah, kita isinya adalah 10.0.0.1. Setelah itu kita close. Setelah kita close, kita coba, kita tes dari PC ke server. Dua-duanya kita tes dari PC ke server. Lalu kita buka simulation dan kita pencet yang tengah itu. Kita mulai. Dan hasilnya itu bisa muter semua itu. Dan bisa itu semua. Demikianlah konfigurasi NAT pada pelajaran AIJ kali ini. Dari saya Nando Ananta Rizky dari kelas 12.1. Mohon maaf jika banyak kesalahan, delay atau yang lainnya, dan nge-lag atau yang lainnya itu kesalahan datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawatan. Dan mohon maaf juga bila backsoundnya adalah backsound sholawat, karena channel ini adalah channel khusus buat sholawatan.